Hai guys, kembali lagi dengan aku Safa di Belajar dari Dasar by Protele. Kalian pasti dulu sebelum berangkat sekolah jam 5 pagi tuh udah standby di depan TV kan untuk nonton serial kartun. Biasanya tuh serial kayak SpongeBob, terus Charlie Chaplin, terus nggak salah Dora. Habis Dora itu sama Handy Manny yang kayak pekakas-pekakas itu. Nah pasti kalau kalian suka banget nonton kartun pagi-pagi, kalian pasti tahu sama yang namanya kartun Curious George. Well, everything is so glorious. Sure. And everything is so wondrous. And it's supposed to explode when you open your door and meet friends like this. Just can't miss. I'm curious, and that's marvelous. And that's your reward. You never be old if you ask yourself, what is this? Like curious, curious George. Curious George, monyet kecil baik hati yang selalu penasaran akan hal-hal kecil. Terus juga dia selalu menyelesaikan masalah tuh tepat pada waktunya. Namun hanya sebagian orang yang tahu tentang kisah pelarian George ini. Terus dia juga kok bisa ya ketemu sama pria bertopi kuning ini yang ngejaga dia. Terus juga sama asalnya George ini tinggal di mana sih? Terus juga siapa yang membuat cerita Curious George ini terkenal sampai hingga mendunia gitu. Nah, untuk cari tahu kepenasaran kalian, terus kekepoan kalian daripada bingung cari di Google bolak-balik gitu kan, mending kalian tonton video ini. Aku akan ceritain singkat tentang gimana sih cerita Curious George ini dibikin. Diambil dari Today.com, cerita Curious George dibuat oleh pasangan suami istri bernama Hans Augusto dan Margaret Ray. Keluarga Ray tinggal dan bekerja di Paris pada tahun 1939. Lalu mereka pindah ke Prancis Selatan ke rumah temannya dan mereka melanjutkan menulis dan menggambar Curious George. Namun ada tetangga yang kayak julid gitu. Mereka tuh kayak curiga gitu loh. Kenapa sih dua pasangan ini selalu menyendiri, terus selalu nulis misteri gitu. Sampai akhirnya gosipnya itu nyebar. Habis itu polisi datang untuk ngeliat si Margaret ini sama si pasangannya ini kan. Terus akhirnya Margaret sama HA, kita sebut aja HA ya, sama HA ini ngasih unjuk yang gambaran Curious George-nya ini sama catatan naskahnya itu. Terus kayak polisinya kagum gitu, terus kayak kok bagus. Habis itu udah dibolehin gitu kan. Nah habis itu pihak berwenang membiarkan mereka ngerjain pekerjaan mereka itu dengan tenang. Dan pada tahun 1940 keluarga Ray kembali lagi ke Paris untuk bekerja. Kali ini mereka kembali sebelum Nazi memasuki ibu kota. Mereka melarikan diri dari Paris hanya menggunakan sepeda dan membawa beberapa sebagian barang. Dan barang utamanya adalah portofolio cerita beserta gambar Curious George. Mereka bersepeda 75 mil, lalu setelah itu mereka bisa naik kereta menuju ke Spanyol. 75 mil itu udah kayak 120 km gak sih? 120, iya intinya 120 itu. Sepedaan berdua, bawa barangnya seadanya aja. Terus cuma yang paling penting juga kertas gambar sama kertas naskahnya itu cerita itu. Wah gila sih. Terus gak lama mereka dihentiin lagi nih sama polisi buat digeledah lagi gitu kan. Ya sama aja kayak yang tadi, si HA sama Margaret ini ngasih unjuk naskah ceritanya itu sama gambarnya itu. Ya polisinya kagum terus ngebiarin mereka jalan lagi dengan selamat. Kemudian mereka berangkat ke Lisbon, terus naik ke kapal untuk ke Brazil. Kemudian mereka sampai di Amerika Serikat pada tahun 1940. Oke, itu adalah perjalanan Margaret dan H.R. selama menyelesaikan cerita Curious George itu.
Selanjutnya aku akan menceritakan secara detail, nggak detail amat sih, sedikit tentang Curious George. Diambil dari sumber Wikipedia, Curious George muncul pada tahun 1941. Buku ini dimulai dengan George yang tinggal di Afrika, kemudian dibawanya oleh pria bertopi kuning ke kota besar di mana ia akan tinggal di kebun binatang. Buku kedua, Curious George Takes a Job, di mana dimulainya dengan George yang tinggal di kebun binatang, lalu ia melarikan diri, kemudian mendapatkan sebuah petualangan tantangan besar sebelum ia ditemukan oleh pria bertopi kuning lalu membawanya untuk dia bawa pulang ke rumahnya. Jadi kayak dirawat gitu dah, akhirnya awalnya dimasukin kebun binatang, malah George ini kabur gitu loh, kabur ditemuin lagi sama pria bertopi kuning ini, kemudian sama pria bertopi kuning ini dibawalah ke rumahnya untuk dirawatnya sendiri gitu. Kenapa sih disebutnya pria bertopi kuning? Nah, disebutnya pria bertopi kuning ini karena tuh dia menggunakan outfitnya tuh selalu warna kuning gitu. Jadi topi kuning, terus jas kuning, dasi kuning, sepatu kuning, celana kuning. Bahkan barang-barang di rumahnya tuh warna kuning, kayak mobilnya juga kuning, kasurnya kuning gitu, serba kuning gitu. Nah, terus juga di ceritanya Gorgeous George dari berapa episode banyaknya itu tuh nggak pernah disebut siapa namanya, jadi cuma disebutnya pria bertopi kuning gitu. Nah, dan menurut The New Yorker, menurut webnya The New Yorker, itu tuh disebutnya dengan The Man, atau yang lengkapnya itu The Man with the Yellow Hat, seperti itu. Tapi selain kedua nama itu, di setiap film-film, di setiap buku-buku itu tuh The Man itu kalau disebut sama temannya George nih manggil The Man itu, tapi bukan The Man, tapi kayak your friend gitu. Itu lo George, temenmu, itu lo temenmu, kayak gitu. Jadi nggak disebutin setiap film-film ini The Man ini namanya tuh sebenarnya tuh siapa gitu. Jadi disebutnya kayak your friend gitu ke si George ini. Dalam sebuah buku Ray See the Circus, The Man with Yellow Hat ini disebutnya dengan Ted, dipanggil Ted. Itu juga The Curious George 2006, The Man with Yellow Hat ini disebutnya juga sama Ted. Cuman ada adegan yang dihapus, itu nama belakangnya, banyak yang bilang itu nama belakangnya si The Man with Yellow Hat ini. Itu namanya Shackelfield, Shackelfield, seperti inilah namanya, Shackelfield. Nah, itu juga kalau di serial TV itu suaranya The Man with Yellow Hat ini diisi oleh Jeff Bennett. Rumit banget ya sih, udah namanya rumit, terus perjalanan untuk membuat ceritanya juga rumit, yang dari dari negara ini ke negara ini, dari situ ke situ, itu juga yang digosipin orang-orang lah, yang ngapain segala macam. Wah, rumit banget sih.